Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal a'izza, rahimani Allah wa iyyakum. Di tanggal 26 atau 20 Zulhijjah terjadi peristiwa besar. Peristiwa terbongkarnya atau hancurnya pintu yang menjaga umat Islam dari fitnah yang akan menghantam mereka layaknya ombak yang ada di lautan. Sebelum fitnah itu terjadi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada para sahabat yang hadir di hadapannya, "Siapakah di antara kalian yang mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang fitnah?" Seketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengangkat tangannya kemudian berkata, "Saya wahai Amirul Mukminin." Kemudian Amirul Mukminin bertanya tentang hadis tersebut. Hudzaifah membawakan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Fitnah seseorang berupa harta keluarga, harta, anak, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat, sedekah, puasa, amar ma'ruf dan nahi munkar. Setelah mendengar hadis tadi, Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Hudzaifah, "Bukan hadis tersebut yang aku maksud. Akan tetapi yang aku maksud adalah hadis tentang fitnah ibarat ombak di lautan." Kemudian Hudzaifah berkata kepada Umar, "Apa urusanmu dengan fitnah tersebut, wahai Amirul Mukminin? Sementara antara dirimu dengan fitnah tadi terhalang oleh satu pintu yang kokoh." Kemudian Umar bertanya, "Akankah pintu tersebut didobrak atau pintu tersebut dibuka?" Hudzaifah berkata, "Pintu tersebut didobrak." Umar mengatakan, "Jika pintu tersebut didobrak, artinya pintu itu tidak akan pernah tertutup kembali." Umar radhiyallahu taala anhu tahu bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan pintu adalah dirinya. Sementara fitnah atau didobraknya pintu tersebut artinya dirinya akan mati dalam keadaan terbunuh. Dan benar saja, persis di tanggal 26 atau 27 Dzulhijjah, ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengimami kaum muslimin saat salat subuh, setelah beliau meluruskan barisan saf kaum muslimin dan setelah beliau bertakbir, mengucapkan takbiratul ihram, datang seorang majusi menghampiri beliau, menikamkan pisau dengan dua bilah ke pundak dan sisi badan beliau hingga akhirnya beliau roboh. Setelah dia membunuh Umar, dia balik ke belakang. Dia terobos saf-saf kaum muslimin. Dia tusuk orang yang ada di kanan dan kirinya, sehingga ia berhasil melukai 13 orang, 7 diantaranya meninggal. Setelah dia membuat keonaran di masjid, ada seorang kaum muslimin yang melemparkan burnus kepada dirinya, sampai akhirnya ketika orang majusi ini yang bernama Abu Lu'lu'ah menyadari bahwasanya dirinya tidak akan pernah selamat dari kepungan kaum muslimin, dia pun membunuh dirinya sendiri. Pasca terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Beliau dibunuh secara zalim oleh orang-orang yang tidak memahami derajat yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau merupakan pimpinan kaum muslimin yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, kaum muslimin tidak pernah sepakat untuk membaiat seseorang sebagaimana mereka sepakat dalam membaiat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ternyata di akhir masa kekhilafahan beliau, ketika muncul orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan perasaan, lebih mementingkan emosi, sehingga akhirnya mereka mengepung rumah Utsman radhiyallahu taala anhu.
Rumah Uthman dikepung selama 40 hari. Bahkan mereka melarang Uthman untuk keluar dari rumahnya, bahkan untuk mengerjakan salat sekalipun. Mereka juga melarang keluarga Utsman untuk mendapatkan air untuk mereka minum. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Dzulhijjah mereka menerobos masuk ke dalam rumah Utsman. Mereka dapati saat itu Utsman radhiyallahu taala anhu sedang berpuasa. Beliau sedang membaca Al-Qur'an. Namun ternyata amalan Utsman yang saat itu sedang ia kerjakan tidak menyurutkan niat buruk mereka untuk membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka ayunkan pedang mereka kepada Utsman. Mereka tumpahkan darahnya di atas Al-Qur'an yang saat itu sedang ia baca. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Awwalu fitnah qatl Utsman." Fitnah pertama yang menimpa kaum muslimin adalah terbunuhnya Utsman. Wa akhiruha ad-Dajjal. Dan fitnah yang terakhir menimpa kaum muslimin adalah Dajjal. Demikianlah peristiwa besar yang terjadi tanggal 18 Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.